Halo, dengan aku Cipta, teman-teman. Semalam aku baru ikut Komsel dan menurutku pembahasan kemarin itu sangat menarik sekali. Rasanya aku juga ingin berbagi kepada teman-teman semua. Jadi semalam tuh ngebahas tentang kemerdekaan. Teman-teman pasti tahu bahwa kemerdekaan berbicara tentang kebebasan, di mana dalam kemerdekaan itu tidak ada yang namanya perbudakan, penjajahan ataupun keterikatan, tapi adanya namanya kemenangan. Apakah kita juga sudah merdeka? Apakah kita benar-benar sudah menang dari dosa-dosa kita yang selama ini? Eh, Teman-teman, aku mau baca firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 7. Dikatakan bahwa sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini menurutku ayat yang powerful banget dan keren banget, dimana kita diingatkan bahwa ada loh yang mau mati untuk kita yang berdosa ini. Selagi kita masih dalam keadaan berdosa sekalipun, Tuhan memilih untuk mati untuk kita memperoleh yang namanya pengharapan keselamatan. Mungkin kita merasa kita nggak layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, apalagi kan kita hidup di dunia dan dosa itu sering kita lakukan. Kita pasti sering jatuh lagi dalam dosa, mungkin dosa yang sama, dan kita terikat dengan dosa tersebut. Namun teman-teman, ada kabar baik. Di firman Tuhan juga dikatakan di Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia maksudnya dalam hal ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan mau kita untuk mengakui segala kesalahan kita. Kalau kita sudah mengakui kesalahan dan dosa kita, itu Tuhan adalah setia dan adil. Kalau aku sih dapatnya itu kayak Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita, teman-teman. Dia masih memberikan kesempatan untuk kita ketika dalam keadaan dosa. Ketika kita balik lagi ke Tuhan, Dia mau menerima kita dengan tangan terbuka. Bahkan teman-teman ingat kan cerita tentang anak yang hilang, di mana ada dua orang anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu ini meminta seluruh harta papanya yang menjadi bagiannya selagi papanya masih dalam keadaan hidup. Lalu dia pergi dari rumah, dia menghambur-hamburkan uang tersebut sehingga dia gak bisa makan lagi, dan dia kepikiran untuk balik ke rumah, tapi dia malu. Tapi walaupun dia merasa gak layak, dia memutuskan untuk kembali ke bapaknya. Dan langkah itu, ketika dia melangkah kembali ke rumah, dari jauh papanya ngelihat, dan papanya lari memeluk anaknya tersebut. Jadi papanya itu kita anggap sebagai Tuhan, dan anak bungsu itu adalah kita. Ketika kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, tapi kita mau berani melangkah, mengatakan kepada Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kita, Tuhan yang duluan mengampiri kita dan memeluk kita. Karena seberharga itu kita, seistimewa itu kita. Mungkin kita terintimidasi dengan segala hal-hal yang membuat kita menganggap diri kita tidak layak. Kita mungkin kehilangan gambar diri kita, kehilangan identitas kita, dan menganggap gambar diri kita rusak karena kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi teman-teman, Tuhan itu adalah Allah Maha Pengasih, yang dimana di dalam keberdosaan kita sekalipun Tuhan telah mati 2000 tahun yang lalu untuk kita.
karena kita berharga, kita seberharga itu, seistimewa itu. Jadi makanya aku kayak excited banget untuk nge-share ini ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga dalam keterikatan dosa yang teman-teman ingin keluar tapi kayak kok susah ya. Mari coba untuk datang hampiri Tuhan dulu. Tuhan duluan lah yang mencari kita sebenarnya. Teman-teman ingat nggak sih cerita tentang gembala yang baik, dimana seorang gembala ini mengembalai 100 ekor domba, dan ada satu domba yang hilang, dan gembala yang baik ini meninggalkan yang 99 ekor untuk mencari satu domba yang hilang tersebut. Dan gembala itu ketika menemukan domba yang hilang, dia sangat bersukacita, dan kita adalah domba yang hilang itu. Tuhan yang duluan mencari kita. So teman-teman, mari kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita ingat lagi bahwa ketika kita merasa nggak layak, kita ingat lagi Tuhan kok yang duluan mati, yang maksudnya Tuhan yang telah memilih untuk mati untuk kita karena kita berharga. Mungkin teman-teman sekarang susah untuk lepas dari ikatan dosa, tapi dengan mengambil keputusan untuk datang kembali kepada Tuhan, Tuhan akan datang lari menghampiri kita dan memeluk kita, teman-teman. Oh iya, aku juga kalau boleh saran, teman-teman bisa cari sebuah komunitas yang menurut teman-teman nyaman, yang komunitas itu bisa membangun teman-teman untuk bisa bertumbuh bersama dan mengingatkan bahwa kita bisa bersama-sama, di mana ada Tuhan yang terus mengasihi kita, yang terus menerima keadaan kita, baik buruknya kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah, karena dari dulu sampai sekarang Tuhan sangat mengasihi kita. So teman-teman, thank you buat kesempatan ini. He love you and I love you too. God bless.